Sejak awal nih. Problema kita di sini nih. Oke, bagus. Masih ada waktu. Oke, kita lanjutkan. Turunlah di bumi. Sebenarnya bumi ini sangat indah. Bukan cuma indah, kait berkait. Kita baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Baru lihat. Wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wala'al mizan alla tatghaw fil mizan. Kita lihat. Cobalah pandang bumi ini. Bagaimana dia kait berkait. Pohon yang memiliki batang berdampingan dengan rumput. Pohon yang besar tidak menzolimi yang kecil. Yang kecil tidak ganggu yang besar. Ada keserasian. Ada keserasian antara manusia dan pohon. Betul? Kita menghirup apa toh? Oksigen dilahirkan oleh pohon. Pohon membutuhkan karbon, kita keluarkan itu. Ada kerjasama. An-najmu wasyajaru yasjudan was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditinggikannya, tapi dia menetapkan timbangan supaya teratur jalannya ini. Wal arda wada'aha lil anam. Untuk apa ya Allah itu semuanya? Alla tatghaw fil mizan. Jangan kalian melakukan sesuatu yang tidak benar menyangkut timbangan itu. Ini kenapa terjadi bencana? Boleh jadi yang di Aceh, di Sumatera itu karena ulah kita. Al-Quran sudah menyatakan. Saya tidak mau menuduh, tapi boleh jadi. Nah, karena itu wala tatghaw fil mizan. Al-Quran sudah menyatakan wa allau istaqamu ala tariqati la aqnainahum ma'an khair. Kalau berjalan di ini, kenapa kita sakit? Karena tidak seimbang kita. Kenapa tantangan datang? Tidak seimbang antara kalbu kita dengan akal kita. Semua mau diakalkan. Itu zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sejak semula. Jadi atur keseimbangan. Obatnya keseimbangan. Seimbang dunia akhirat, seimbang ilmu dan iman, seimbang suami dan istri, seimbang dong. Jangan injak-injak istri. Jangan. Nah, ini tuntunannya. Ada keseimbangan itu. Nah, kita banyak problem. Nah, kita maju lagi, lihat bagaimana Al-Quran. Terjadi perubahan. Tidak semua manusia mengetahui segala sesuatu. Ada yang dia butuhkan tapi dia tidak tahu. Ada yang dia butuhkan tapi dia tahu, bisa mengolahnya. Nah, apa yang dibutuhkan manusia dari hidayat Tuhan yang dia tidak tahu, itu di iman. Iman itu beda dengan ilmu. Iman itu kerjanya hati. Ilmu itu kerjanya akal. Dua-dua kita miliki. Hati tidak bisa menciptakan cinta. Yang menciptakan cinta itu, akal tidak bisa menciptakan cinta. Yang menciptakan itu serasikan
ada yang perlu Anda imani walaupun Anda tidak faham, selama itu tidak bertentangan dengan akal. Nah, petunjuknya yang datang itu begitu. Datanglah sorga, diceritakan neraka, kita tidak tahu. Anda kira sorga yang diceritakan Tuhan di Quran begitu? Bukan. Hanya kita tidak tahu. Jadi Tuhan beginilah. Itu kata Imam Ghazali. Semua sudah dewasa di sini ya. Saya mau beri contoh. Ada seorang anak bertanya, apa nikmatnya hubungan seks? Bisa dijawab. Ada dua. Salah satu dari dua Anda bisa jawab. Yang pertama, nanti aja kalau kamu kawin kamu tahu. Mau tahu surga? Nanti kalau kawin sekarang kamu tahu. Tidak bisa dipandangi oleh akal. Yang kedua apa? Tanya dia, apa yang paling kamu senangi? Dia jawablah, oh es krim. Surga lebih hebat dari es krim. Kita bayangkan surga itu apa? Yang paling hebat, istana, perempuan cantik, laki-laki gagah, ada makanan, anak. Itu masalul jannah, perumpamaannya, bukan begitu. Makanan yang diberikan, buah-buahan yang diberikan, hadzal ladzi utina min qabl wa utubihi mutasyabiha. Karena tidak bisa difahami oleh akal, tidak bisa terjangkau oleh akal. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal, dia tidak terangkan. Salah satu di antaranya, kata sementara ulama, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ini hidayat Tuhan. Tetapi ada yang bisa terjangkau oleh akal. Kalau bisa terjangkau oleh akal, tetapi mengalami perubahan, tuntunannya lain. Tuntunannya singkat. Pemerintahan, tuntunannya singkat. Syura, persamaan antar manusia, keadilan. Perdagangan, hanya sekian ayat. Karena itu terjangkau oleh akal. Semua problema kita, termasuk problema yang sekarang ini orang ribut itu, saya sering namai KB. KB itu kecerdasan buatan. AI. Oke. Problema itu, problema kita, tantangan kita. Tantangan buat anak-anak kita tuh yang main HP. Itu luar biasa besarnya tantangannya. Tantangan kita ini kecerdasan buatan dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena kita pisahkan antara kalbu dengan akal. Kita pisahkan. Allah menginginkan kita menggabung keduanya. Di sini ada tempatnya, di situ ada tempatnya. Iman ada tempatnya, akal ada tempatnya. Iman itu kerja hati, ilmu kerja otak. Iman atau ilmu menyesuaikan Anda dengan lingkungan Anda. Iman menyesuaikan Anda dengan jati diri Anda. Iman revolusi internal. Ilmu revolusi eksternal. Iman menunjukkan arah yang Anda tuju. Ilmu mempercepat Anda sampai ke arah. Berbeda. Ini ilmu mempercepat kita sampai tujuan, tapi tujuannya salah karena tidak ada iman. Itu sebabnya Nabi berdoa, mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ilmu, tapi tidak bermanfaat. Ini tantangan besar kita sekarang. Tantangan besar kita dalam konteks memahami agama ini. Memahami agama ada cara-caranya. Bukan setiap orang mau saya begini, buka apa namanya, buka internet, buka ini hukumnya begini. Enggak begitu dong.
semua, saya kembali berkata, semua problem, tantangan yang kita hadapi karena kita tidak seimbang dalam hidup kita. Kita tidak menggabungkan antara ilmu dan iman. Kita tidak menggabungkan antara tuntunan wahyu yang tidak berubah dan tuntunan wahyu yang dapat mengalami perkembangan dalam penafsirannya. Kita problem, kita masih mau pendapat lama. Itu sudah berubah sama. Dulu perempuan tidak boleh jalan sendiri. Ya. Sekarang fatwanya sudah boleh. Anak-anak saya berangkat ke Amerika sendiri, perempuan lagi. Kalau masih mau pakai yang lama, ada perkembangan. Ini banyak sekali tantangan, ya, kemiskinan, ketidakamanan, penjajahan, kebodohan, terlalu banyak tantangannya. Jalan keluarnya kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseimbangan.